Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam pembelajaran materi mengenai dinasti Abbasiyah, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Pembahasan kali ini adalah mengenai bab masa kehancuran dinasti Abbasiyah. Hancurnya Bani Abbasiyah diawali dari beberapa titik perkembangan. Perebutan kekuasaan dalam istana, terutama pada Khalifah ke-10 dan seterusnya, Perang Salib tahun 1095 sampai 1289 Masehi yang berlangsung selama 2 abad. Penyerangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan dilanjutkan oleh cucunya Hulagu Khan yang penyerangannya terjadi pada tahun 1258 Masehi dan berdirinya kerajaan Turki Utsmani di hampir semua bekas wilayah Abbasiyah yang telah lepas dari Baghdad sebagai pusat Bani Abbasiyah. Itu gambaran umum mengenai kenapa dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran. Nah, awal mula kehancuran daripada dinasti Abbasiyah dan seluruh kerajaan-kerajaan pasti adanya pemberontakan. Nah, tidak ada satupun negara ataupun kerajaan yang runtuh tidak karena adanya pemberontakan. Sebab-sebab adanya pemberontakan antara lain adalah kekuasaan, kemudian balas dendam, praktek perilaku amoral dari khalifah dan para petinggi di dalam istana, kemudian sistem peralihan kekuasaan monarki, karena monarki ini menjadikan putra mahkota itu menjadi penerusnya. Apabila sebuah raja itu memiliki 2 orang anak laki-laki, maka siapa yang akan menjadi putra mahkota, maka itu akan terjadi sebuah konflik internal di dalam sebuah kerajaan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan itu sebab-sebab munculnya pemberontakan pada sebuah kerajaan. Tentunya ini juga berlaku pada dinasti Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Abbasiyah terjadi karena 2 faktor, faktor eksternal dan internal. Yang pertama, faktor internal. Yang pertama adalah sistem pemerintahan monarki. Seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwa monarki ini harusnya memberikan kerajaan itu kepada anak laki-lakinya. Kemudian yang kedua, tindakan amoral yang terjadi di lingkungan pembesar istana, yang setiap akhir tahun itu banyak sekali terjadi tindakan amoral, yaitu melakukan sebuah acara seremonial, kemudian mengundang para wanita berlibur, kemudian minum minuman khamr atau minuman keras, dan yang lain. Nah, itu merupakan tindakan amoral yang menjadi juga pada poin yang ketiga, bibit kebencian masyarakat terhadap pemerintahan dinasti Abbasiyah. Karena apa? Karena kebencian yang terjadi itu mengakibatkan disintegrasi bangsa. Artinya beberapa wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah, masyarakatnya tidak mau untuk dipimpin kembali oleh dinasti Abbasiyah, sehingga pada waktu itu banyak sekali yang melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Dan pada abad ke-10, karena kelemahan daripada dinasti Abbasiyah ini pada umat Islam secara umum, maka terjadilah Perang Salib dan umat Islam mengalami kekalahan pada abad ke-10 pada waktu itu dari tentara Nasrani. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama, wilayah Abbasiyah yang sangat luas sehingga spionase, kemudian pemantauan dan yang lainnya itu sangat sulit untuk dipantau keberadaan wilayah-wilayah kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, Perang Salib. Ini Perang Salib itu kurang lebih berjalan 200 tahun lamanya. Perang Salib berlangsung di wilayah yang merupakan pusat-pusat umat Islam, di mana banyak fasilitas pendidikan dan fasilitas umum atau yang rusak seperti sekolah, masjid, istana, dan lembaga pemerintahan. Kemudian penyerangan tentara Mongol. Dilakukan mulai tahun 1220 Masehi oleh penguasa Timur Lain.
Genghis Khan, penyerangan ini mulai dari dua pusat peradaban Abbasiyah di wilayah Transianoa, kemudian Bukhara dan Samarkand. Selanjutnya, penyerangannya dilanjutkan ke daerah Abbasiyah yang lain seperti Tajikistan, Turkistan, Armenia, sampai ke Anatolia. Terakhir, pada tahun 1258 Masehi, penyerangan diarahkan ke pusat kekuasaan Abbasiyah mulai dari Syria, Kufah, Jaffa, Hira, Anhar, Damaskus, dan kota Baghdad sebagai pusat atau ibu kota dari dinasti Abbasiyah. Pada tahun 1258 Masehi, dengan cara kota Baghdad dibakar dan dihapuskan. Makanya pada materi-materi sebelumnya kita telah tahu bahwasanya akibat daripada kebakaran pusat-pusat pendidikan, kemudian rumah-rumah dan yang lainnya itu, dua sungai yang mengalir di daerah Baghdad, yaitu Sungai Tigris dan Eufrat, mengalami yang namanya airnya keruh karena abu yang dibuang ke sungai selama dulu. Kemudian sebab yang kelima yaitu berdiri Turki Utsmani, yaitu kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1290 Masehi dengan membawa misi untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan pasukan Mongol. Ternyata dalam kenyataannya justru ikut memperparah kehancuran Abbasiyah di wilayah-wilayah Abbasiyah yang berdekatan dengan berdirinya Turki Utsmani, yang justru terjadi perang terbuka. Jadi itu yang mengenai faktor internal dan eksternal daripada sebab kehancuran dinasti Abbasiyah. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.